menekankan bahwa tadi anak muda itu emang beragam juga, jadi emang nggak bisa menjadi satu kepentingan satu suara. Dan kalau kayak gitu berarti sebenarnya nggak ada dong ya yang namanya branding anak muda itu sendiri. Itu diperparah dengan 59,5% anak muda yang melenggang ke Senayan itu dinasti politik. Entah itu anaknya gubernur, entah anaknya anggota dewan, atau yang jelas punya hierarki hubungan kekerabatan lah dengan pejabat-pejabat yang sekarang. Jadi anak muda yang pengen melaju di politik ini rintangannya apa, dan dari Mas Edo sendiri selama di PDIP biaya politiknya berapa banyak? Jadi ini kan nggak ada hierarki nih kan, nggak ada sambungan hierarki kemana-mana nih Zenon. Iya. Gimana? Tapi apakah salah kalau ada anak muda yang ayahnya politisi, ibunya politisi, pamannya politisi, lalu dia pengen jadi politisi? Tidak ada salahnya menurutku. Lagi dukung Anies, lawannya Gibran nggak suka dinasti. Lagi bela Gibran suka dinasti. Kan tergantung kepentingannya aja gitu kan. Kalau gue pribadi sih sebenarnya bodoh amat lah. Mau dinasti boleh, nggak dinasti juga nggak apa-apa. Anak muda isinya juga beragam, sangat diverse juga. Ya kita paling hanya bisa melakukan apa yang menjadi masuk dalam daya jangkau kita sebagai anak muda, seperti itu. Oke, halo semuanya. Belum nyala. Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di Meet the Politician Live, bekerja sama dengan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi dan Jubir Warga. Tepuk tangan dong. Yes. Oke. Biasanya Meet the Politician itu coki. Oke. Ini coki versi cewek sebenarnya. Gak jauh beda. Lu sama coki gak jauh beda kok Kadia. Gak jauh beda ya. Gak jauh beda. Pemikiran lu gak jauh beda. Tapi senang banget ada Kania Cita juga, tepuk tangan buat Kania Cita. Thank you teman-teman komisi udah yang ngajakin. Akan menemani gua hari ini. Ya, Gian. Sebenarnya hari ini kita lebih banyak akan mereview hasil pilkada. Oke. Dan bagaimana peran-peran anak muda di kedepannya nanti dan menatap 2029. Ya. Apakah cara-cara yang sama menaklukkan hati anak muda akan tetap dipakai? Akan dipakai lagi. Oke, kita akan bahas pada sore hari ini, dan kita duduk dulu. Ya. Kita berdiri nih. Kita akan memanggil beberapa narasumber kita pada sore hari ini. Ya. Satu persatu. Dari siapa dulu nih? Kita akan memanggil yang pertama dulu. Ini adalah seorang konten kreator. Dia di pilkada mendukung Pramono. Bisa-bisanya salah sebut jagoan loh. Awalnya kok pengen disebut Ridwan Kamil. Salah. Langsung aja kita panggil dia Bro Gamal. Gamal. Wah, ini dia. Tuh tangan. Nih, salah satu konten kreator yang mendukung Pramono kemarin menang. Kalau menang tuh emang langkahnya lebih beda ya. Kerasa mantap gitu ya. Terasa banget. Oke, berikutnya ini adalah founder dari Rembuk Pemuda. Langsung aja ini dia Aidil Panandra. Nah, silakan Aidil. Ini fun fact, Aidil ini stand up comedy dulu. Suca 2. Bareng sama gue dari komunitas stand up Indo Bandung. Oh, jadi ada di komunitas stand up Indo juga ya? Komunitas stand up Indo. Berarti nanti boleh lah kalau mau ada satu beat ya. Satu beat, dua beat. Ya. Satu beat, kenapa dua dia beat lari boleh. ke politik? Karena emang komedi sama politik sama-sama lucu kan ya. Aduh, oke. Ya, oke. Berikutnya, ini adalah politisi muda juga. Dari partai yang memenangkan pilkada di Jakarta. Langsung aja nih dia, Mas Seno. Wes, kalau pemenang juga emang beda emang langkahnya. Dan terakhir yang akan duduk di sini adalah Direktur Eksekutif dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, ini dia Mas Eri. Silakan. Ini ada. Gak usah bawa bangku, Mas. Gak usah bawa bangku. Mas bukan Ridwan Kamil, gak punya bangku. Nanti Silakan. bawa gym lagi gitu. Bawa gym lagi.
Aduh, oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk keempat narasumber kita. Tepuk tangan dulu guys. Harusnya ada satu lagi Afutami, tapi Afutami berhalangan hadir dan kita berempat aja tetap jalan. Dan pastinya terima kasih juga buat Tengah Distrik Kampon yang sudah mendukung dan mensupport acara ini. Thank you so much. Acaranya. Jadi tempat kita ngadain ini ya sekarang. Ini. Gokil tempatnya. Gue baru tahu loh ini. Ada tempat kayak sama, gini. Gue juga baru tahu. Ya ini kayak jadi pembicaraan underground. Iya. Kayak ide-ide kebangsaan bisa lahir di tempat ini. Oke lah, sebelum kita memulai acara hari ini, karena seperti arahan Bapak Presiden kita, sorry Mas ya Presiden kita Mas ya, Mas Eno ya. Seperti arahan Presiden kita Pak Prabowo untuk memulai acara, kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kita berdiri teman-teman semuanya. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Silakan Kania, kita memulai perbincangan kita di hari ini. Kita akan mereview Pilkada 2024, glorifikasi anak muda dan budaya pop. Silakan Kania. Oke, kita mulai dari Seno aja lah. Boleh. Sebagai anak muda. Silakan. Kalau kata Mas Aidil tadi Jakarta yang menyala. Jadi Jakarta menyala. Gimana? Iya, jadi kan kayaknya banyak ya netizen di luar sana juga yang mungkin anak-anak muda juga ngelihat ada tokoh-tokoh muda ada di politik. Biasanya pertanyaannya tuh apa emang benar bisa melakukan sesuatu atau cuman digunakan oleh para politisi senior ini untuk memenangkan pemilu mereka gitu. Oke, thank you Kak Kania. Jadi perspektifku di sini kalau biasanya jadi juru bicara partai ya, hari ini mungkin lebih banyak jadi anak muda ya. Oke. Dan melihat dan merefleksi atas kurang lebih 1 tahun terakhir tahun politik kita di Pilpres dan Pilkada. Apalagi momentumnya ini juga nggak jauh dari peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober ya, yang memperingati Sumpah Pemuda, dan kalau nggak terasa kita rasanya 4 tahun lagi sudah memperingati 100 tahun Sumpah Pemuda, yang menurutku jauh lebih penting dan jauh lebih fundamental, karena kalau bicara proklamasi dan Indonesia Emas 2045, menurutku tidak akan ada semangat juang itu kalau tahun 28 anak-anak mudanya nggak melakukan suatu sumpah. Nah, refleksiku begini Kak Kania, berkaitan dengan itu semua, aku rasa sudah lama sekali anak-anak muda Indonesia ini tidak pernah punya satu kesempatan untuk duduk bersama lintas spektrum, lintas latar belakang, lintas kelompok, lintas pemikiran untuk mikir. Apa sih sebenarnya agenda politik anak muda Indonesia itu apa? Politisi muda banyak, secara biologis makin banyak. Fenomenanya mulai muncul dari tahun 2019,
2024 makin diglorifikasi. Kayaknya nggak afdol kalau di tahun-tahun politik itu tidak menggunakan dua kata sakti. 2019 kata saktinya generasi milenial, 2024 kata saktinya Gen Z. Ngopi bareng milenial, main bareng Gen Z. Semuanya Gen Z milenial, Gen Z milenial. Kata saktinya digunakan. Entah isinya itu orang-orang yang bukan milenial atau bukan Gen Z, pokoknya harus ada itu di setiap acara politik. Seakan-akan menjadi sesuatu yang wajib. Memang secara kuantitas dan kualitas anak-anak muda menjadi komoditas politik yang sangat menarik. Tetapi apakah salah kalau kemudian kita dikomodifikasikan seperti itu? Saya rasa juga enggak. Masalahnya kita sendiri sebagai anak muda seringkali enggak pernah punya satu momentum sejarah untuk merefresh Sumpah Pemuda yang hampir 100 tahun lalu itu. Hari ini apakah Sumpah Pemuda Indonesia hari ini itu masih 3 poin itu? Atau apa sih agenda politik dan breakdown yang harus kita lakukan untuk bicara ini loh politik anak muda. Sehingga kehadiran politik anak muda itu bukan hanya sebagai kosmetik politik, tapi ada substansinya. Oh kalau kita bisa menyepakati poin misalnya, politik anak muda itu 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa sampai berapa poin. Maka siapapun yang kemudian satu barisan untuk bicara tentang poin-poin ini, itu berarti dia sudah melaksanakan politik anak muda. Nah selama ini kan gak ada itu. Tentang apa kesepakatan bersama, konsensus bersama yang kita inginkan tentang anak muda. Sehingga gak salah juga kalau kemudian para politisi kita, para elit politik kita, ya hari ini melibatkan anak muda sebisa-bisanya. Caranya dengan melibatkan di kampanye ya sudah dilibatkan, caranya dengan menghadirkan sebagai calon ya dicalonkan. Tetapi apakah itu isu base-nya cocok dengan anak muda? Loh kalau kita sendiri aja gak pernah sepakat untuk memperjuangkan sesuatu, ngomong jadi satu bersama-sama ini, terus mau seperti apa? Apakah menunggu terus dari orang lain? Kayaknya susah. Maka dari itu sebenarnya yang menjadi PR bolanya ada di kita. Ada di aku, ada di Mas Aidil, ada di Mas Gamal dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih itu yang menjadi substansi dari politik anak muda? Kalau itu ketemu baru kita bisa ngomong lebih banyak tentang agenda-agenda yang lebih progresif. Itu sih kalau aku pembukaannya. Gimana Gi? Menarik. Bahwa pada akhirnya kalau dari Mas Eno bahwa anak muda tidak hanya dieksploitasi tapi emang dilibatin. Dilibatin. Tapi sebenarnya dia juga ada catatan anak muda sendiri belum punya isu yang disepakatin bersama. Betul. Buat dibawa juga. Betul. Jadi kalau mau dibilang mau direpresentasikan atau enggak, apa yang mau direpresentasikan juga karena agenda bersamanya enggak ada gitu. Ya. Tapi kalau dari Aidil melihatnya bahwa kenapa anak muda ini tidak punya isu bersama? Kalau kita lihat di pilkada dan pemilu kemarin juga bahwa masing-masing anak muda ini malah lebih gampang disusup dengan perpecahan lah. Atau isu-isu yang benar kata Mas Eno tidak punya yang di goals bersama gitu. Nah kalau dari lu sendiri melihatnya seperti apa? Ya, terima kasih banyak sebelumnya. Kalau misalnya dikatakan bahwa anak muda ini pada akhirnya memang harus datang bersama terus membicarakan sebuah isu, secara ideal memang itu hal yang baik dan perlu dilakukan. Tapi kalau kita kembali melihat kondisi kebangsaan kita hari ini, tidak usah kita bicara anak muda, tidak pernah ada satu masa juga pasca kemerdekaan di mana kayaknya seluruh bangsa Indonesia, apakah segmentasi usia, suku, kelompok itu bisa bersepakat akan sesuatu. Nah makanya kita menganut sistem demokrasi itu. Karena pada akhirnya yang kita mau seragamkan ini bukan benda mati, bukan barang, tapi pemikiran manusia yang sangat berwarna dan beragam. Sehingga bukannya berarti pada akhirnya kita pesimis, anak muda pada akhirnya tidak bisa datang bareng, saya sepakat. Narasi-narasi itu harus kita dorong. Tapi kalau pada akhirnya yang dicita-citakan adalah ada satu narasi utuh, anak muda seluruh Indonesia yang DPT-nya kemarin 52%, ini kayaknya PR yang agak besar. Maka dari itu misalnya yang kami coba lakukan, kami baru saja menginisiasi sebuah gerakan juga yang namanya Rembuk Pemuda. Dan per hari ini kami sudah berkeliling 24 provinsi, berusaha mencicil seperti yang dikatakan tadi oleh Mas Seno, mengumpulkan, mengkonsolidasikan anak-anak pemuda lintas spektrum, lintas warna. Beda kepentingan warna politik, beda misalnya kalau di gerakan anak muda kan ada bahasanya OKP, beda-beda OKP, itu kita usahakan untuk duduk bareng gitu, untuk mendiskusikan apa sih pada akhirnya yang perlu kita suarakan. Di luar daripada itu, saya melihat kalau bicara advokasi isu anak muda, ini tidak bisa juga pada akhirnya kita hanya mengantarkan kandidat tertentu duduk. Misalnya kita bikin tim pemenangan milenial, tim pemenangan muda, terus kita bantu si kandidat untuk dapat jabatan, terus kita lepas tangan dan berharap si kandidat itu akan ingat dan mewujudkan itu secara langsung. Bagi saya memang kerja advokasi isu kepemudaan ini harus berjalan secara konsisten.
sebelum pemilu, saat pemilu, dan setelah pemilu. Saya kalau kita balik ke realitas politik saat ini, pilkada sudah beres, pilpres sudah beres, tidak bisa lagi pada akhirnya anak muda bilang, oke, nanti 2029 kita akan coba menitipkan isu yang lain atau isu yang lebih besar. Tidak, tapi kerja-kerja itu masih berlangsung. Makanya untuk semua anak muda yang sedang menyaksikan ini, bukan berarti pilkada selesai, pilpres selesai, anak muda sudah terlepas dari kewajibannya mengadvokasi isu. Tidak. Maka dari itu saya sangat mengapresiasi sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti yang kita lakukan ini, melakukan diskusi, kemudian terlibat dalam gerakan-gerakan kepemudaan, apapun warna dan simbolnya, terlibat dalam diskusi-diskusi intelektual di kampus. Karena itu tadi, jangankan bicara anak muda, mungkin bahkan orang tua sekalipun yang punya isu tertentu, ya belum tentu juga bisa terakomodasi sepenuhnya kalau tidak melakukan proses pengawalan secara konsisten. Dan sedikit menambahkan misalnya tadi kalau dikatakan apakah ini sebuah eksploitasi misalnya, bagi saya ini memang hal yang terjadi secara alamiah, konsekuensi dari sistem demokrasi one man one vote. Kan memang secara demografi anak muda kan dominan 52%. Nah kan kalau kita lihat misalnya dari teorinya Brian, misalnya similarity attraction effect, orang kan akan cenderung memilih pasangan kalau dalam politik yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Sehingga tidak salah ketika kandidat berusaha juga mengkomunikasikan dirinya paling muda, terus mengedepankan narasi-narasi kepemudaan agar terpilih, ya karena memang secara demografi porsi anak muda yang paling besar. Saya yakin kalau anak muda juga tidak 52%, mungkin isu yang mungkin muncul mungkin bisa berbeda lagi. Jadi bagi saya tidak bermakna eksploitasi ataupun glorifikasi, tapi bagi saya ini fenomena alamiah, wajar, konsekuensi dari demografi kita di mana DPT-nya 52% anak muda. Itu mungkin. Kalau dari omongannya Aidil kan justru menekankan bahwa tadi anak muda itu emang beragam juga, jadi emang nggak bisa menjadi satu kepentingan satu suara. Dan kalau kayak gitu berarti sebenarnya nggak ada dong ya yang namanya branding anak muda itu sendiri, karena anak mudanya juga kepecah-pecah kan. Berarti sebenarnya dalam pemilu pun harusnya branding anak muda atau adanya anak muda berpartisipasi nggak membuat sekonyong-konyong dia dipilih dong sama si 52% tadi kan. Karena toh juga mereka juga beda-beda juga si generasi mudanya ini gitu gak sih? Mungkin kita bisa tanya ke data dulu kali ya mungkin ke Mas Erik ya. Kayak kalau dari partisipasi pemilu kemarin sendiri gitu, maksudnya dari pemilu sampai pilkada juga. Kayak gimana sih sebenarnya peta interest ya, political interest dan animo lah gitu dari si generasi muda yang berbeda-beda ini, apa masih ngaruh ya yang namanya narasi-narasi Gen Z atau milenial tadi gitu, atau sebenarnya itu actually does nothing to the electoral ini gitu outcomes atau gimana? Coba mungkin Mas Erik bisa cerita dari Sindikasi Pemilu. Thank you. Iya, Tania. Kalau dilihat dari kuantitas ya kita bisa bilang itu glorifikasi atau eksploitasi. Dan tadi Aidil bilang misalnya jumlah pemilih 51,9%, 52% di pemilu 2024. Di pemilu 2019 juga sama. Gen Z sama milenial itu sampai dengan 53%. Tapi keterwakilan politik di parlemennya itu sangat rendah. Misalnya 2019 itu hanya 16%. Di 2024 turun jadi 15,3%. Jadi proporsinya itu nggak lebih dari sepertiga. Nah itu diperparah dengan 59,5% anak muda yang melenggang ke Senayan, itu dinasti politik. Entah itu anaknya gubernur, entah anaknya anggota dewan, atau yang jelas punya hierarki hubungan kekerabatan lah dengan pejabat-pejabat yang sekarang. Jadi ya keresahan kita di situ, di tengah mayoritas pemilih adalah anak muda, kemudian keterwakilan politiknya jadi sangat minim. Nah itu makanya kita sering sebutnya itu gerontokasi kan, sistem pemerintahan atau kekuasaan yang didominasi oleh segelintir elit yang biasanya usianya lebih tua. Tapi itu di semua negara, tidak hanya di Indonesia. Oke, nah tadi yang menarik adalah minat anak mudanya menurun, tapi yang terpilih di sana mayoritas adalah dinasti politik itu sendiri. Nah, sebelum ke Gamal tadi gue pengen nanya ke Mas Endo nih. Melihatnya seperti apa? Apa anak muda yang pengen melaju di politik ini rintangannya apa? Dan dari Mas Endo sendiri selama di PDIP biaya politiknya berapa banyak? Ini kan nggak ada hierarki nih kan, nggak ada sambungan hierarki kemana-mana nih Seno. Iya. Gimana Seno? Ya
aku bukan pejabat publik ya. Ya. Jadi dalam konteks ini pasti political cost-nya juga nggak besar. Tapi dalam konteks background politik dinasti, ini kan ada guyonan gini. Di politik itu ada dua jenis. Ada yang berdarah biru, ada yang berdarah-darah gitu. Nah, artinya enggak punya latar belakang keluarga politik. Tapi apakah salah kalau ada anak muda yang ayahnya politisi, ibunya politisi, pamannya politisi, lalu dia pengen jadi politisi? Enggak ada salahnya menurutku. Kenapa? Profesi lain juga banyak kok yang begitu. Dari keluarga dokter, anaknya juga dokter juga banyak. Dari keluarga lawyer, anaknya juga ahli hukum banyak juga. Tapi bedanya di mana? Bedanya di proses, Pak. Kalau orang mau jadi dokter, mau kau punya ayah dokter berapa tingkat pun, tapi kalau kamu nggak lulus sekolah kedokteran, nggak bisa kamu praktek. Lawyer juga sama. Mau kamu punya ayah sekelas lawyer kelas internasional sekalipun, kamu nggak lulus sekolah hukum, nggak ngambil spesialis hukum apa, nggak bisa kamu jadi lawyer. Nah, buat aku di politik sama. Tapi kan ini selama ini daya ujinya agak ngeblur. Jadi asalkan dia punya keluarga politisi, semua kemudian privilege dan akses politiknya diberikan tanpa kemudian meritokrasi atau kompetensi yang bisa diuji publik. Nah, selama anak-anak muda yang punya latar belakang keluarga politisi ini mau untuk diuji secara publik, punya meritokrasi, punya kompetensi, punya latar belakang pendidikan yang mumpuni, latar belakang gerakan yang cocok, menurutku nggak ada masalah. Memang culture keluarganya memang dekat dengan politik, so why not? Tetapi akan jadi masalah kalau kemudian cara yang ia gunakan masuk politik itu mengandalkan privilege keluarganya, mengandalkan cara-cara nepotisme, mengandalkan cara-cara yang non meritokratis. Ini yang baru jadi masalah buat aku. Selama dia kemudian berproses di situ, orang bisa melihat rekam jejaknya dengan transparan, nggak ada masalah. Memang dari kecil dia lihat bapaknya jadi anggota dewan misalnya, aspirasi publiknya tiap hari orang datang ke rumah ngeluh ijazah nggak tembus, pelayanan kesehatan nggak melayani dan seterusnya. Mungkin dia ada ketertarikan, tetapi dia juga harus membuktikan dirinya. Nah, dalam konteks itu aku rasa tidak ada masalah. Asalkan dia mau berproses dan bertemu dengan orang-orang yang bisa menguji kelayakannya dia. Karena di politik ini ngeblur, Pak. Nggak ada sekolah jadi politisi, Pak. Kita mau jadi politisi, orang mau jadi dokter, jadi apa, bisa jadi politisi. Maka caranya adalah bagaimana cara mengujinya? Dengan hadir tengah-tengah publik, datang ke forum-forum intelektual, datang di diskusi-diskusi, rekam jejaknya bersedia dikuliti. Itu menurutku. Kalau dia mau begitu, top, Pak. Mau dia dari jalur keluarga politisi atau bukan, dia layak jadi politisi. Masalahnya apakah dia mewakili anak muda atau enggak, itu persoalan lain. Betul. Masalah mewakili itu masalah lain. Nah, dari kamu sendiri, kemarin di pileg maju kan? Maju. Hasilnya Kalah. tapi lu melihatnya? Wah, masyarakat. Anak muda milih ya? Anak muda milih lu gak sih? Gua nggak mengglorifikasi anak muda sih, karena menurut gua kebanyakan terlalu gimmick gitu. Jadi ngomongin anak muda itu kan benar nggak bisa digabungin kan, terlalu luas. Dan gua tuh ngelihatnya nggak ngomongin anak muda tapi berusaha menjadi anak muda. Jadi kalau kemarin pilkada itu kan ada calon gubernur, dia nonton konser. Betul. Ada calon presiden, ya gimmick-gimmicknya anak muda juga. Jadi sebenarnya menjadi anak muda itu ya gimmick-gimmick aja. Jadi gue pribadi pun tidak mau mengglorifikasi itu. Ya Kang Emil, Mas Pram semua ya sama juga aja. Dan ini kan sebenarnya gimmick-gimmick aja. Yang gue kadang-kadang sedih, ini menjauhkan pilkada pemilu dari substansi apa yang gagasan dia. Lebih kepada ya ini gue yang paling anak muda, paling asik. Ya kayak apa banget dah gitu kan sebenarnya. Tapi ya ini bukan barang baru, bener kan 2019 milenial, sekarang Gen Z, besok Gen Alpha. Ya ini gak akan berakhir karena emang berhasil, caranya ini kan emang mantep lah. Dan kadang gue ngeliat ada gerbong-gerbong anak muda nih tapi isinya orang tua sebenarnya. Cuma namanya aja anak muda gitu kan. Ya ada yang anak muda beneran juga ada. Mas Aidil nih anak muda beneran ini, iya. Tapi ada juga orang tua gitu sebenarnya. Ya itu sih toh bener kan. Akhirnya di parlemen pun anak muda juga sedikit kan sebenarnya kan. Ya kalau buat gue sih ini gimmick banget, glorifikasi parah. Ya kalau gue sih, kalau gue gak kemakan ya. Kayaknya enggak dah gitu kalau gitu.
Nonton konser, joget-joget. Aduh, capek dah. Gitu sih. Lebih ke malu sih gue ngeliat deh. Tapi kan ya tadi udah di parlemen sekarang kalau ada anak muda, kalau bukan dinasti artis. Nah sebenarnya di luar dua artis dan dinasti politik ini sebenarnya peran anak muda di parlemen itu seperti apa sih sebenarnya Mas Erik sendiri nih? Maksudnya bagaimana cara anak muda bisa banyak berkontribusi secara fakta gitu. Sedangkan sebenarnya yang masuk kalau bukan dinasti ya artis, anak muda tapi artis gitu loh. Mas Erik gimana? Secara data dari Mas Erik melihatnya seperti apa? Ini bocor Oh, oke. kayak anggaran APBN. Bocor kayak APBN. Ya, yang jelas karena jumlahnya sedikit kan pengaruhnya tidak terlalu signifikan terhadap proses pengambilan kebijakan. Dan apalagi di 2019 kan relatif anak muda yang masuk ke parlemen itu kan baru pertama kali menginjakan di parlemen. Makanya kemudian perannya tidak bisa terlalu signifikan. Ditambah tadi betul, anak muda ini nggak punya warna dia mau dorong kebijakan apa. Walaupun kalau kita lihat hasil survei, animo politik anak muda itu selalu tinggi di elektoral. Itu rata-rata bisa sampai 90-92% mereka bilang mereka mau jadi ikut di pemilu. 50-an% itu mengatakan mereka mau ikut gerakan sosial. Tapi cuma 1% yang mau ikut parpol. Nah itu. Jadi kalau kita mengharap gebrakan atau pengaruh anak muda di parlemen itu masih sangat sulit. Karena satu dia aktor baru dan yang kedua tadi betul. Saya garis bawahi Mas Seno. Perbedaannya ada di proses. Anak muda yang lahir dengan background dinasti itu nggak ada yang salah. Prosesnya yang mungkin tiba-tiba muncul, tiba-tiba terpilih. Karena kan begini, selain dia dinasti, kalau kita lihat datanya, dana kampanye berdasarkan laporan yang disampaikan ke KPU, anak muda itu rata-rata dana kampanye caleg muda 3 kali lipat dari rata-rata secara keseluruhan. Jadi selain dia ditopang oleh background keluarga politik, dia juga ditopang oleh dana kampanye yang sangat banyak. Nah, itu yang membuat kiprahnya dia di parlemen dugaan kita sementara jadi nggak terlalu signifikan karena banyak sekali privilege yang dia dapatkan selama proses elektoral. Nah, itu mungkin kalau dari saya. Dan isu-isu ini menjadi juga isu pembahasan di SPD sendiri. Selain itu isu apa lagi yang dari di SPD akhir-akhir ini melihat glorifikasi, melihat after pilkada yang menjadi konsentrasi dari SPD sendiri? Ya, kalau ke depan sih yang perlu kita khawatirkan gitu ya. Tadi saya juga menyambung apa yang Mas Seno katakan itu ya. Tahun 2028 itu kan 100 tahun Sumpah Pemuda, 28 gitu. Nah ini sialnya kita nih, kena sio nih. Nanti tahun 28 itu jangan-jangan itu periode keduanya 08. Di 2029 maksudnya. Oke Mas Eri. Mungkin ada kutukan itu takutnya kan, 28 jadi periode kedua 08 menghadapi 2029. Karena kita lihat betul datanya Kompas. Semakin muda pilihannya itu semakin terpengaruh ke waktu kampanye 02 ya. Itu semakin terpengaruh karena ya segala instrumen kampanye Gen Z itu digunakan. Dan itu terlihat di hasil elektoralnya. 65% perolehan suara Prabowo Gibran itu anak muda. Makin usianya tua, itu proporsinya makin sedikit. Nah jelas bahwa anak muda jadi pasar politik yang dalam tanda kutip mudah sekali untuk digerakkan. Nah itu ke depan saya kira anak muda perlu merumuskan satu isu bersama. Kayak Garuda Biru, terus RUU KPK yang anak STM turun ke jalan-jalan. Nah mungkin aktivitas politik seperti itu yang ke depan perlu ditingkatkan supaya anak muda lebih punya peran signifikan di proses-proses politik ke depan. Iya, dari tadi kan pada ngomongin soal ada anak muda di politik tapi itu dinasti kebanyakan. Nah tapi kan mereka juga nyampe ke situ karena dipilih gitu kan.
Dan ketika kita memilih sistem demokrasi, kita udah sepakat bahwa ya udah apapun yang terjadi, pokoknya kalau dipilih ya udah gitu kan. Nah sekarang aku mau nanya mungkin dari Aidil dulu kali ya. Kayak kalau dari kelompok pemuda sendiri, ada nggak sih sikap terhadap itu bahwa gue nggak akan mau nih milih politisi muda yang dinasti misalnya, kecuali punya track record yang benar. Atau dari gerakan-gerakan pemuda sendiri sebenarnya nggak ada sikap itu anyway. Jadi kayak maksudnya kenapa kita jadi berharap bahwa itu akan berubah ya kan? Kalau anak mudanya sendiri juga sebenarnya nggak punya stance bahwa itu nggak boleh gitu loh. Nah itu kayak gimana ya? Iya. Jadi menanggapi itu saya sedikit banyak sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Seno tadi. Bahwa kan kita juga pada akhirnya tidak bisa mendikotomikan asalnya. Jadi apakah dia berasal dari anak seorang politisi ataupun bukan, semua orang di Indonesia kan punya hak yang sama untuk mencalonkan diri. Nah, namun memang kalau dikatakan lantas seperti apa pendidikan anak muda, kalau ekspektasi arahnya adalah anak muda bersepakat kita tidak boleh pilih politik dinasti, ini bagi saya kurang tepat juga. Karena kan pada akhirnya preferensi memilih itu kan beda-beda dan tidak bisa disamaratakan. Misalnya kita kan selalu juga berbicara masalah politik identitas. Misalnya menyinggung menggunakan terminologi agama. Mengidentifikasi kelompok anak muda untuk memobilisasi kepentingan politik, ini kan juga kategori politik identitas sebenarnya. Tapi saya nggak ada soal dengan itu. Selama itu tadi, anak muda ini mampu melihat bukan hanya asal-usul, tapi memang benar-benar menimbang apakah kandidat ini punya kompetensi ataukah tidak. Kemudian kalau dikatakan tadi memang pendekatan Gen Z menggunakan sosial media, ya bagi saya ini merupakan konsekuensi zaman juga. Bahkan kan kalau John Banliard itu kan ada teori hyper reality itu. Bahwasanya sekarang sudah terbentuk realitas baru di udara yang mungkin tidak representatif dengan realitas aslinya. Seorang kandidat terlihat ramah, dekat dengan masyarakat, padahal orangnya jutek misalnya. Nah pertanyaannya apakah kita bisa melarang itu atau memberikan sekat terhadap itu kan tidak juga. Karena memang sudah betul-betul tercampur. Sehingga best effort yang bisa dilakukan anak muda bagi saya, satu ya tentu mengedukasi anak muda yang lain. Bagi kalian yang nonton dan sadar bahwa oh kayaknya memilih hanya berdasarkan ini kayaknya nggak tepat, ya tanggung jawab sosialnya menyadarkan orang lain bahwa ini tidak tepat. Yang kedua, misalnya kalau dikatakan untuk menjangkau masa yang lebih luas, kalau misalnya Mas Gamal sebagai konten kreator kan bisa melakukan tugasnya, bisa menyuarakan itu ke publik yang lebih luas. Kalau kami misalnya bukan konten kreator, kami organisatoris, kami konsolidasi gerakan kepemudaan. Misalnya kita bangun yang tadi saya sebutkan Rembuk Muda. Sehingga kalau kembali ke yang tadi ya, bagi kami, saya nggak bisa juga bilang ini keinginan anak muda secara keseluruhan, tapi ya itu tadi, saya mau mengatakan anak muda isinya juga beragam, sangat diverse juga, ya kita paling hanya bisa melakukan apa yang menjadi masuk dalam daya jangkau kita sebagai anak muda, seperti itu. Oke, kalau dari Mas Senonya sendiri, mungkin ada tanggapan sendiri juga terhadap tadi yang Ania tanyakan juga dan jawaban dari Aidil sendiri. Dan mungkin Pertanyaannya tadi, pertanyaannya sama. Gimana ya? Tadi pertanyaannya spesifiknya? Iya kan tadi kan kita kan sempat ada bahasan bahwa anak muda yang masuk nyampe ke kursi kekuasaan tuh karena sikap ya, masalah dinasti ya, karena ada keturunan lah gitu. Ya. Nah tapi apakah memang apakah emang dari Seno sendiri misalnya mengamati anak muda punya sikap sebenarnya soal itu, atau sebenarnya nggak ada? Anyway mereka juga sebenarnya nggak apa-apa kalau ada anaknya pejabat yang tiba-tiba jadi pejabat gitu. Sebenarnya anak muda juga nggak ada masalah dengan itu gitu. Iya, pertanyaannya anak muda yang mana? Yang kamu tahu lah, maksudnya mungkin dari kelompok pemuda yang kamu. Artinya hari ini kita juga kesulitan untuk memetakan. Ya. Ngomong diksi anak muda itu absurd juga, Pak. Anak berarti muda bener ya. mana? Sebenarnya nggak ada konsep anak muda itu sendiri ya, karena sebenarnya nggak ada. Selama kemudian yang diomong anak muda itu belum duduk bersama membuat konsensus. Ini loh anak muda ini begini. Karakternya ini. Kita mewakili anak muda yang lain, semua sepakat konsensusnya, semua warna. Selama tahapan itu belum kita lakukan, konsep kita membahas panjang lebar tentang anak muda ini nggak ada ujungnya. Karena itu konsep yang absurd menurutku. Jadi anak muda yang mana? Kalau aku pasti nggak sepakat dengan ide-ide nepotisme. Tapi bisakah aku mewakili Pak Gamal? Bisakah aku mewakili Pak Idil? Belum tentu. Maka aku merasa step one-nya adalah menyelesaikan dulu soal konsensus itu. Apa nih yang kita sepakati isu-isunya? Apa yang kita tolak yang bukan anak muda itu apa?
yang anak muda itu apa. Nah, itu baru bisa jelas nih pemetaannya. Selama ini kalau aku mengungkapkan pandangan pribadiku, mungkin aku bisa tegas-tegas saja. Aku nggak mau memilih pemimpin yang nepotis. Aku nggak suka dengan pemimpin yang instan misalnya. Aku nggak suka dengan pemimpin yang A, B, C, D, E. Tetapi itu belum tentu kan mewakili suara teman-teman muda yang lain. Jadi buat aku menjadi penting untuk kita merumuskan identifikasi anak muda itu identitasnya apa. Ini yang membedakan dengan politik gaya lama itu apa. Oke, kita bisa mempelajari pola sejarah. Anak muda itu selalu energik, selalu revolusioner, selalu begini, selalu begitu. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah orang tua tidak ada yang energik? Apakah orang tua tidak ada yang revolusioner? Wah, tambah repot lagi kita membahas diskusi itu. Jadi buat aku, yang sekarang menjadi repot adalah saat ada free rider, penumpang-penumpang gelap politik anak muda ini yang berbahaya dalam demokrasi. Menggunakan diksi anak muda, pura-pura anak muda, artificial young people, itu ya, pura-pura muda, tapi kemudian tidak merepresentasikan, bahkan mengkhianati semangat anak muda. Wow, banyak Pak fenomenanya Pak. Ini yang harus kita amati betul dan berbahaya. Buat aku itu yang krusial untuk kita lihat. Oh, kayaknya muda, stylenya muda, gaya bahasanya pakai istilah skibidiris gitu kan. Tapi kemudian ternyata malah kebijakannya, polisinya mengganggu anak muda. Ini berbahaya. Nah, buat aku yang begini-begini harus kita mulai petakan, karena tahun politik toh juga masih panjang, masih 2029, ada waktu selama kurang lebih 5 tahun untuk kita bisa mengkonsolidasikan itu. Kalau aku itu sih pendapatku. Dari Kamal sendiri? Soal dinasti. Di misalnya followers lu gitu Mal, mungkin kayak apakah lu ngelihat nih trennya sebenarnya pada anti dengan adanya anak muda dinasti. Oh iya, beragam lah. Ya, misalnya tapi pada biasa aja sebenarnya itu nggak terlalu penting buat mereka. Lagi-lagi kan anak muda nggak seragam gitu ya. Jadi nggak mungkin sama. Ada yang anti, ada yang enggak. Kan tergantung kepentingan juga. Lagi dukung Anies, lawannya Gibran nggak suka dinasti. Lagi bela Gibran suka dinasti. Kan tergantung kepentingannya aja gitu kan. Kalau gue pribadi sih sebenarnya bodoh amat lah. Mau dinasti boleh, nggak dinasti juga nggak apa-apa. Gue lebih concern sebenarnya ke, ya kalau beneran anak muda nih perkara dia anaknya siapa nggak, tapi jangan feodal lah maksudnya gitu loh. Jangan, kadang gue tuh bingung pilkada pemilu di Indonesia itu tuh bukan adu pikiran tapi adu baik-baikan. Siapa yang paling baik, siapa yang paling banyak sedekahnya gitu kan. Siapa yang cium tangannya paling nunduk gitu. Ini kan kayaknya kalau soal ini anak muda sepakat kali ya, ini feodal gitu kan. Kalau di perkara anaknya siapa biarin dah. Tapi ya jangan begitulah. Kita omongin yang ada isinya. Dia kerja mau ngapain. Jangan baik ke semua orang kalau mau nyalon. Kita kan harus berani ngomong siapa yang lo nggak suka kayak gimana, yang lo suka kayak gimana, kan enak lebih jelas gitu kan. Kayak di Amerika warna biru warna merah kan jelas. Warna biru pajaknya bakal tinggi. Warna merah pajaknya bakal lebih rendah. Kalau di sini kan enggak. Yang penting dia baik, sopan, senyumnya banyak, cium tangan paling nunduk. Jadi ya gue sih lebih concern ke situ sih dibanding ke anak muda itu anak siapa gitu. Ya gue sih fine-fine aja kalau gue. Ya. Jadi yang penting tadi ya enggak kalau udah cium tangannya paling bawah. Berlebihan. Oke. Sekali tepuk tangan dong buat para narasumber kita. Ya, kalau gue bikin video nih, belain Pram, gak laku. Oke. Giliran gue ngatain Kang Emil, laku. Padahal sama ya tujuannya. Kalau ngatain Kang Emil gak substansial, kayak cuma ngata-ngatain aja, ye ngomongin janda lu kayak gitu-gitu. Tapi laku. Ngomongin Pram, terus Jabodetabek, kecil viewsnya. Wah, capek deh udah. Udah gue serang aja deh Kang Emil kan gitu. Pokoknya jedak-jeduk ini berarti anak muda. Repot juga Pak. Jedak-jeduk terus nanti PPN-nya naik dan seterusnya. Tapi aku melihat begini. Nah, ini negara demokrasi, kita perlu juga lihat, dengar bagaimana diskursus ini berkembang tentang perlu tidaknya partai anak muda. 2024 doang anak muda gagal. Nggak geser bos. Dari Mulyono ke anaknya. Kan posnya anak muda.
Nah itu makanya perlu diperhatikan nanti di 2029 tadi kutukan saya itu harus diperhatikan betul.